Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya ya banyak syubhat-syubhat yang ingin menggoyangkan akidah ini. Saya katakan akidah Ahlussunnah, ya. Kalau saya bacakan hadisnya terlalu banyak, ya. Jadi antanya Rasulullah SAW mengatakan, waktu para sahabat mengatakan tentang kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, oleh penguasa, ya. Para sahabat mengatakan, "Afala nunabidhuhum bisayf?" Apakah kami boleh memerangi mereka, mengangkat senjata membunuh mereka? Kata Rasulullah SAW, tidak boleh, ya. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan salat. Dalam riwayat ma sallu, sementara mereka masih apa? Salat. Mereka belum kafir, tidak boleh. Dalam riwayat yang lain, illa antarau kufran buahan, sampai kalian melihat kekufuran yang nyata dari dia. Bukan kekufuran yang takwilan atau kufuran dengan cara metode MLM, tidak. Tapi benar-benar kafir, dia pindah agama, dia menginjak Al-Quran, dia menghina Nabi Muhammad SAW, itu kufuran yang nyata seperti itu. Bukan dia membuat undang-undang mungkin. Orang bikin undang-undang banyak kemungkinan. Dia tidak menegakkan hukum Islam. Masih banyak kemungkinan kenapa dia tidak menegakkan hukum Islam. Mungkin bukan dia benci kepada syariat Islam. Dia sudah datang, sudah syariat, sudah demikian. Hukum-hukum sudah begitu, dia tinggal meneruskan. Lihat Raja Najasyi radhiyallahu anhu, ya. Seorang raja beragama Nasrani. Waktu para sahabat disiksa di kota Mekah, Rasulullah SAW suruh sahabat untuk berhijrah ke negeri kafir yang lainnya. Mekah negeri kafir, Habasyah negeri kafir. Tetapi Habasyah masih mending. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk hijrah pertama dan hijrah kedua ke negeri Habasyah. Hijrah ketiga baru ke kota Madinah. Hijrah pertama, hijrah kedua ke negeri Habasyah. Rajanya kafir. Rajanya apa? Musyrik. Tapi Rasulullah SAW suruh para sahabat untuk berhijrah ke sana. Akhirnya mereka tinggal di sana dengan penuh kedamaian, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala padahal di bawah wilayah negara yang kafir. Akhirnya didakwahi oleh Ja'far bin Abi Thalib, akhirnya Raja Najasyi pun masuk Islam. Waktu dia masuk Islam, dan ini pernyataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya. Kalau saya menukilkan bagus sekali, tapi waktunya sudah tidak cukup, ya. Jadi Ibnu Taimiyah menjelaskan Raja Najasyi masuk Islam dan dia tidak bisa menegakkan syariat Islam. Sampai waktu dia meninggal dunia tidak ada yang menyolatkan. Maka Rasulullah SAW melaksanakan salat gaib. Dia tidak haji, dia tidak bayar zakat. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Ibnu Taimiyah, dia tidak salat 5 waktu. Padahal dia sudah masuk Islam. Dia tidak bisa menjalankan syariat Islam tatkala itu. Apa kita tuduh dia sebagai orang kafir? Ya. Tidak. Kenapa? Ada penghalang, dia tidak mampu. Kalau dia menjalankan syariat Islam, dia akan mungkin dibunuh oleh rakyatnya. Ya. Sehingga meskipun dia tidak bisa menjalankan syariat Islam, tidak bisa menegakkan hukum Islam, dia tetap tidak dikafirkan, bahkan dia adalah hamba yang saleh. Kenapa? Fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya. Contoh lain Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam raja Mesir sebagai menteri. Sementara kerajaan masih kerajaan kafir. Ya. Kerajaan kafir, raja Mesir itu kafir. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Maka liya'khudha akhahu fi dinil malik." Nabi Yusuf tidak mengambil Binyamin dengan aturan kerajaan raja, tapi dengan aturan Bani Israel. Jadi disebut oleh Allah dinil malik, artinya agama rajanya berbeda. Dan ini penjelasan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Nabi Yusuf hanya bisa melakukan perbaikan-perbaikan sedikit, namun tidak bisa merubah hukum negara secara total. Oleh karena sebenarnya mengatakan kalau ada seorang misalnya, mohon maaf, masuk dalam parlemen atau dia sudah dalam parlemen, kemudian dia berusaha merubah hukum, bukan hukum Allah, dia rubah mengarah yang lebih baik, yang lebih mendekat kepada hukum Islam, meskipun belum jadi hukum Islam, di sini dia dapat pahala karena dia tidak bisa merubah kemungkaran secara total. Karena bernahi mungkar bisa 2 model, bisa menghilangkan kemungkaran secara total atau mengurangi kemungkaran tersebut. Itu juga termasuk bernahi mungkar. Dia tidak bisa merubah hukum total menjadi hukum Islam, tapi dia rubah mendekati hukum apa? Islam, ke arah yang lebih baik, padahal bukan hukum Islam. Oleh karena yang aneh orang-orang sekarang yang mudah mengkafirkan pemerintah, ya, gara-gara berkatakan tidak berhukum dengan hukum Islam, ini togut dan macam-macamnya. Apa maksud mereka dengan hukum Islam? Hukum Islam maksud mereka adalah hudud, ya, hudud. Padahal negara kita juga menegakkan hukum Islam dalam sebagian sisi. Contoh, salat pakai hukum Islam, nikah pakai hukum apa? Islam. Haji juga pakai hukum apa? Islam. Salat Id juga pakai hukum Islam. Ya, sebagian tidak sempurna. Ya.
Akhirnya pemerintah kafir, raja presiden kafir, DPR kafir, MPR kafir, penjual es di kantor DPR juga kafir, yang ikut pemilu juga kafir, apalagi polisi, tentara semuanya kafir, mengerikan. Ya. Jadi maksud saya tidak serta-merta ada orang berhukum dengan hukum selain Allah, mereka kemudian menjadi apa? Kafir. Ya, sebagaimana Raja Najasyi. Baik, demikian saja ya, kajian kita. Insyaallah habis salat Isya mungkin ada tanya jawab ya. Wallahu taala alam bisawab.